Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururina wa anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulullah amma ba'du. Ikhwani fillah. Orang tua adalah figur yang banyak berjasa dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Sebuah ayat mengatakan, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah menahan rasa sakit yang bertambah-tambah. Kemudian menyapinya selama 2 tahun. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Kemudian menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Kepadakulah kalian akan kembali. Suratul Luqman ayat 14. Seorang anak tak akan bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya, kecuali jika ia mendapati orang tuanya menjadi hamba sahaya atau terikat dalam perbudakan. Sebuah kisah menceritakan seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Aku berbalat kepadamu, berjihad dan berhijrah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala." Nabi bertanya, "Apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup?" Laki tersebut menjawab, "Ya, bahkan keduanya masih hidup." Lupa. Anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya kecuali ia mendapati orang tuanya menjadi hamba sahaya atau terikat dalam perbudakan. Terus ia membelinya sehingga merdeka. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Sebuah cerita menceritakan seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, aku berbalat kepadamu yang ingin ikut berjihad dan berhijrah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala." Nabi bertanya, "Apakah salah satu dari kedua orang tua masih hidup?" Laki tersebut menjawab, "Ya, bahkan keduanya masih hidup." Nabi bertanya, "Apakah engkau menginginkan pahala dari Allah?" Kemudian laki tersebut menjawab lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya?" Rasulullah SAW menjawab untuk terakhir kalinya, "Pulanglah ke rumahmu, berbaktilah kepada kedua orang tuamu, dan janganlah engkau membuat orang tuamu meneteskan satu air mata pun." Sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fadhi zalikal bab aw ifad." Orang tua adalah pintu masuk surga yang terbaik. Jika engkau mau, silahkan engkau menyanyiakan pintu tersebut atau jagalah dengan baik, agar engkau dapat masuk melaluinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sebuah kisah lain mengatakan, ada seorang laki yang tawaf dan menggendong ibunya dan berkata, "Aku baginya adalah tunggangan yang jinak. Jika tunggangan yang lainnya meronta karena terkejut atau takut, aku tidak pernah demikian." Lalu lelaki tersebut bertanya kepada Ibnu Umar, "Apakah menurut Anda saya telah membalas jasa ibuku?" Sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjawab,
La, wala bizafratin wahidah. Tidak, bahkan tawafmu dengan menggendong ibumu ini tidak membalas satu tarikan nafasnya ketika ia berkontraksi saat ingin melahirkan. Hadis riwayat At-Tirmizi dalam Adabul Murad. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Murad. Semoga Allah menjadikan kita sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua, maupun baik ketika mereka masih hidup maupun setelah mereka meninggal. Ya lupa Tat. Semoga Allah menjadikan kita sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, baik ketika mereka masih hidup maupun setelah mereka meninggal. Saat salah satu atau kedua orang tua masih hidup, pergunakanlah dengan baik agar kita dapat masuk ke surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Anda sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian Anda sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.